Selamat pagi pemirsa. Biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Setiap kandidat kontestasi elektoral, baik untuk pemilu eksekutif maupun legislatif, butuh dana besar untuk mengikuti proses itu. Dana besar itu biasanya digunakan untuk biaya operasional, seperti pengadaan alat peraga kampanye, konsolidasi tim relawan, penguatan jaringan, dan sebagainya. Ada pula yang dialokasikan untuk mahar ke partai politik, bahkan juga untuk uang amplop bagi calon pemilih atau yang disebut politik uang. Tidak jarang, politisi harus berhutang dalam jumlah besar untuk bisa meraih posisi yang diinginkan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Akibatnya kerja politik mereka bukan lagi demi kepentingan rakyat banyak, tetapi mencari uang pengganti dana besar yang sudah mereka keluarkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri hari ini, Selasa 10 September 2024, dengan tema Menggadaikan Kepentingan Rakyat bersama saya, Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita kalau bisa tidak usah menggadaikan apa-apa ya. Kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jadi, kalau orang Medan bilang, lucu kali. Lucu kali. Lucu kali karena kemudian ternyata ada fakta banyak anggota Dewan yang harus menggadaikan surat keputusan demi menyambung kehidupannya katanya. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Penggantian caleg terpilih, khianati suara pemilih. Saya baru ngeh ini Bang Elman bahwa sudah terpilih itu sebelum dilantik pun masih bisa diganti begitu. Bagaimana nih, Bang? Ya, memang sebetulnya terpulang kepada dinamika internal partai kan. Oke. Bukan tidak mungkin misalnya calon terpilih itu setelah terpilih barangkali ada penugasan lain misalnya. Oh. Ada penugasan lain. Oke. Atau kedua mungkin juga dia merasa tidak pede. Ya, dia mengundurkan diri. Jadi sebetulnya berbagai macam alasan. Oke. Tentu saja kalau katakanlah dia dipaksa mengundurkan diri dengan dengan datang dari dirinya sendiri, memang itu sebaiknya jangan kan. Karena itu maka seperti yang dalam judul ini kan itu kan sama dengan mengkhianati pemilihnya, suara rakyat kan gitu. Iya, kan. betul. Tapi sebetulnya ini kan sangat tergantung sih dinamika. Kalau kadang-kadang seperti tadi ada penugasan lain. Katakanlah misalnya ini kan tiba-tiba misalnya dia udah terpilih, tapi calon ini pingin menjadi calon bupati, kepala daerah, kepala daerah gitu kan. Atau di level nasional mungkin jangan-jangan sudah jadi anggota DPR, tapi kemudian ditugaskan menjadi menteri misalnya bisa, begitu ya? Ya, dipersiapkan untuk jadi menteri dan sebagainya. Kan. Itu bisa juga. Bisa juga, macam-macam. Tapi juga ada kadang-kadang alasan pribadi kan. Dan itu harus dihormati juga. Jadi memang yang betul-betul tidak boleh adalah ketika partai politik itu memaksa calon terpilih mundur. Itu memang sebaiknya orang itu di PT UN kan aja itu partai politik kan gitu kan. Di PT UN kan ya? Iya dong. Kalau dipaksa kan. Oke. Tapi saya nggak tahu, ada nggak partai politik yang memaksa gitu ya? kok sama-sama ketawa? Ya, harusnya sih enggak. Tapi konon katanya, Bang, konon katanya ada yang seperti itu. Konon katanya. Tapi kan yang namanya konon katanya kan susah membuktikannya ya. Baik, kita harap kemudian memang partai politik benar-benar juga menghormati suara rakyat yang memilih kader-kadernya. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1, pemirsa, terkait dengan obligor BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Marimutu Sinivasan baru kembalikan utang segelintir. Mungkin perlu disegarkan juga, Bang, bagaimana Marimutu Sinivasan ini, siapa dia dan baru mengembalikan utang segelintir ini seperti apa? Iya. Ya, bagaimana, Bang? Jadi kan ini kan Marimutu ini kan waktu Krismon yang dulu ya, tahun berapa krisis moneter ya, 97-98 ya? Ya. Sehingga dia terpaksa
minjem lah ke Bank Indonesia ya. Sebanyak Betul, Bank Indonesia. 80 triliun Pada saat itu. gitu. Iya, iya. Dan ternyata dalam perjalanannya dia hanya baru mencicil 30 M. Oh, Jadi masih ada keinginan mencicil. Tapi kan kalau menurut berita ini kan, iya. kalau menurut Pak Silaban ya, Ronald Silaban ya. Ketua Satuan Tugas ini kan baru Iya. dia Baru bayar terima sekitar 30 miliaran kan gitu kan. dari 80 triliun. Astaga. Jadi ini memang sebetulnya kan pandangan kita sih Iya. daripada masih muncul seperti ini mau melarikan, katakan tanda kutip ya, mau meninggalkan Indonesia, padahal dia kan ditangkal kan. Iya. Dia kan dicegal ya. Tidak boleh keluar Indonesia. Kan. Tahu dia mau keluar dari Intikong ya. Iya, mau masuk ke Malaysia. Sebetulnya pemerintah lebih bagus, katakanlah misalnya tiap sekali sebulan umumkan aja obligor ini. Namanya diumumkan. Muat di koran, muat di televisi. Diupdate ya. Diupdate terus. Supaya apa, Bang? Ya supaya misalnya katakanlah supaya dia juga mikir untuk mau lari kan gitu. Ini kan mungkin dia pikir masih bisa kong kali kong kan gitu. Oh, masih bisa bayar nih. Kita bersyukur kepada petugas imigrasi di lintas perbatasan di Intikong itu ya. Yang tidak membiarkannya masuk ya. Tidak membiarkan masuk keluar. Iya, iya, iya. Dan tidak mau kong kali kong kan gitu kan. Karena kemungkinan itu dilakukan ya. Ya pastilah. Pasti disuap begitu ya. Ya pasti kalau dia mau meninggalkan apa kan ini kita tidak menuduh ya. Iya, iya, iya. Tapi tidak kuat dugaan. Kuat dugaan kan gitu. Logikanya begitu. Logikanya kan begitu. Nah, iya. supaya para obligor ini, masyarakat juga ingin tahu siapa lagi obligor yang belum melunasi utang-utangnya. Ini misalnya tiap bulan diupdate kan. Baik, Jangan baik. ini kan kita juga tahu. Kita pikir juga Pak Mari Mutus Indapasan ini sudah lunas. Ini tapi di ujung dari berita ini menarik nih Bang, bahwa Satgas BLBI masih akan bertugas hingga 31 Desember 2024. Nanti kalau akhir tahun ini ternyata belum tertagih juga, ya perpanjang lagi. Oh. Atau misalnya dikasih limit. Kasih limit, kalau tidak bisa bayar misalnya katakan sampai semua obligor yang tidak mampu melunasi sampai 31 Desember 2024 pidanakan. Oke. Pidanakan dan sita semua kekayaan yang ada untuk menutupi kerugian negara ini. Ya, itu jangan-jangan ada yang menyimpan di mana, ada kita nggak tahu. Kemungkinan besar sih begitu. Baik, kita apresiasi Satgas BLBI dan kita harap kemudian para obligor yang masih mengemplang benar-benar harus memenuhi kewajibannya. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 pemirsa, di kolom Pilkada 2024. Kota kosong menang, semangat pilkada hilang. Ini kan ada sekitar berapa? 41 ya? Kalau kemudian kota kosongnya menang, artinya nanti yang memimpin wilayah itu kota kosong, Bang. Bagaimana nih, Bang? Ya, kalau menurut undang-undang, maka yang akan memimpin daerah yang dimenangkan kota kosong itu, ya pejabat kepala daerah. Oh. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun? Undang-undangnya gitu ya. Waduh. Saya nggak tahu apakah undang-undang ini nanti diperbaiki atau tidak, saya nggak tahu. Tapi dia tahu. Nah, sebetulnya kan fenomena kota kosong ini kan sebetulnya bisa diatur supaya tidak terjadi kota kosong. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalam editorial ini kan, mestinya batas atas harus ada. Betul. Katakanlah misalnya ketika terjadi koalisi misalnya kan, kalau sudah koalisi partai politik itu sudah mencapai 60%, tidak boleh lagi. Maka tidak boleh lagi. Untuk tambahan partai mendukung. 60% selesai ya. Oke. Sehingga terhindar ada kota kosong. Nah kalau kota kosong, bagaimana ada pilkada melawan kota kosong? Itu bukan pilkada namanya. Karena kota kosong itu kan tidak bernyawa itu. Iya. Jadi pemerintah bersama DPR harus mensiasatinya ke depan. Untuk menghindari kota kosong ini, maka perlu ada batas atas. Jadi tidak hanya batas bawah yang diatur. Kalau batas bawah kan 6,5% suara yang terkumpul kan. Tapi batas atas juga harus ada maksimal 60% misalnya. Supaya tidak kartel begitu ya Bang. Supaya tidak ada kartel. Untuk kemudian
menyudutkan pemilih untuk memilih yang diusungnya, begitu ya Bang? Artinya kalau dengan cara sekarang ini kan berarti kan pemerintah dan DPR tidak menghargai rakyat kan. Baik, kita tunggu nanti penyempurnaan undang-undang pilkada ini supaya kemudian tidak ada lagi kotak kosong di dalam pilkada berikutnya. Kita ke editorial pemirsa, pada hari ini diberi judul Menggadaikan Kepentingan Rakyat. Ini bukan kali pertama kita tahu sebetulnya Bang Elman bahwa yang kemudian sudah terpilih banyak sekali yang menggadaikan surat keputusannya untuk kemudian mencari uang. Tadi di dalam headline kan sudah gamblang dijelaskan bahwa kami tuh perlu uang juga, kami perlu biaya operasional. Pertanyaannya Bang, apakah memang kemudian kita masih biarkan ini terjadi atau apa pesan editorial pada hari ini Bang Elman? Ya, sebetulnya kan suasana menggadaikan SK DPR atau DPRD ini kan mestinya harus diakhiri. Karena memang sulit membayangkan bagaimana anggota dewan ini mengabdi kepada rakyat ketika di awal pengabdiannya dia sudah harus memikir membayar cicilan utang. Oh iya. Membayar cicilan utang mungkin karena dia berutang untuk membiayai proses pencalonan dan biaya kampanye kan gitu kan. Dia harus kembalikan itu. Jadi ini ongkos politik yang dia harus tanggung ini kan. Nah jadi tidak terbayang bagaimana dia mengabdi. Jangan-jangan memang pikirannya sudah mendua. Mengabdi dan membayar cicilan utang. Iya. Apalagi kalau cicilan utang itu katakanlah misalnya bank menetapkan potong 50% dari gaji, pendapatan. Oh, dari pendapatan. Kalau 50%. 50% katakan. Ini kan katakanlah ini kan jangan beliau bilang gaji, uang kehormatan. Oh, ada juga ya. Uang kehormatan. Ini mereka itu karena mereka ini sebetulnya kan bukan karyawan. Bukan pencari kerja. Pada dasarnya kan duduk jadi anggota DPR itu bukan untuk untuk jadi pekerja, untuk mengisi lowongan, bukan cari uang. Jadi intinya orang mau menjadi caleg adalah untuk mengabdi. Mengabdi ke siapa? Mengabdi kepada rakyat. Nah, beda dengan kalau seperti kita dua. Kita dua kan ya kita kan mencari pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri dan menghidupi keluarga. Hanya itu. Hanya itu. Tetapi kalau dewan, dia mestinya sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai juga dengan keluarganya. Maka dia bukan, jadi tidak ada istilahnya terbuka lowongan. Kan nggak begitu kan? Makanya melalui pemilihan. Jadi pertanyaannya Bang Elman, kalau kemudian kondisinya ya terus-terusan dihantui dengan pembayaran cicilan utang yang dijaminkan dengan surat keputusannya, apakah ini kemudian artinya memang wajar kalau kita melihat nanti, semoga tidak ya, amit-amit, mereka ini nanti akan menyeleweng juga Bang untuk mendapat uang tambahan? Tergoda. Tergoda untuk memikirkan bagaimana cara melunasi cicilan utang, tetapi juga terpenuhi juga kebutuhan operasional, terpenuhi juga untuk kebutuhan keluarga. Ini pensiasatan. Jadi dia dalam keseharian siasat mensiasati. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 10 September 2024, menggadaikan kepentingan rakyat. Menggadaikan kepentingan rakyat. Kiranya benar adanya bila dikatakan bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Setiap kandidat kontestasi elektoral di negeri ini, baik itu pemilu eksekutif maupun legislatif, butuh dana besar untuk mengikuti proses tersebut. Jangankan untuk sampai menang atau terpilih, baru berani mencalonkan diri saja, mereka harus punya modal yang jumlahnya tidak sedikit. Dana besar tersebut lazimnya digunakan untuk biaya operasional seperti pengadaan alat peraga kampanye, konsolidasi tim relawan, penguatan jaringan, dan lain-lain.
Sebagian lagi mungkin dialokasikan untuk mahar ke partai politik serta uang amplop kepada calon pemilih atau yang bisa kita sebut sebagai politik uang. Bahkan, untuk bisa memenangi pemilu legislatif tingkat kabupaten kota, uang yang harus mereka keluarkan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sudah pasti untuk bisa mendapatkan kursi di legislatif level provinsi atau nasional DPR RI, biayanya akan jauh lebih besar lagi. Fakta inilah yang harus diakui membuat wajah demokrasi kita kusam. Demokrasi yang kusam pada ujungnya menciptakan produk kandidasi dan kontestasi politik yang juga kusam. Tidak sedikit anggota DPR atau DPRD pun kepala daerah yang pada akhirnya punya orientasi kerja yang melenceng. Kerja politik mereka bukan lagi demi kepentingan rakyat banyak, melainkan mencari uang untuk mengganti dana besar yang mereka keluarkan saat pemilu. Efek paling buruknya ialah mereka melakukan korupsi, menerima suap, minimal menerima gratifikasi. Ini contohnya sudah sangat banyak karena perilaku seperti itu terus berulang. Tertangkap satu, tumbuh 1000. Banyak operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pun bahkan tak membuat teman-teman mereka jera, takut, apalagi malu untuk melakukan kejahatan yang sama. Selain suburnya korupsi, efek buruk dari politik biaya tinggi tercermin pula dari fenomena yang belakangan terjadi di sejumlah daerah, yaitu ketika banyak wakil rakyat ramai-ramai menggadaikan SK pengangkatan sebagai anggota DPRD ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Celakanya, itu sangat masif terjadi. Beberapa daerah yang para anggota DPRD mereka langsung gerak cepat atau gercep menggadaikan SK antara lain Serang, Banten, Subang, Jawa Barat, Sragen, Jawa Tengah, Pasuruan, Malang, dan Bangkalan, Jawa Timur. Mungkin masih banyak lagi daerah yang terpapar fenomena itu, tapi belum terpantau pemberitaan di media. Amat patut diduga dana pinjaman itu akan dipakai untuk mengganti biaya politik yang telah mereka keluarkan. Cukup miris kita membayangkan mereka baru saja dilantik, belum sempat bekerja untuk rakyat, dan belum sekalipun mengerjakan apalagi menuntaskan janji-janji politik mereka saat kampanye. Akan tetapi yang pertama ada di kepala mereka justru bagaimana cara mendapatkan uang untuk kepentingan mereka sendiri. Belum lagi nanti ketika pinjaman itu disetujui bank, misalnya, amat mungkin para wakil rakyat ini bakal lebih sibuk memikirkan cicilan utang ketimbang memikirkan nasib rakyat. Bahkan ada risiko yang lebih sadis, yaitu potensi penyalahgunaan wewenang dengan tujuan menutupi kebutuhan pembayaran cicilan dan biaya politik lainnya. Banyak diduga ini juga sebetulnya fenomena yang lazim dilakukan anggota DPRD dari periode ke periode. Namun, bukankah kelaziman itu malah semakin menunjukkan bahwa sistem politik dan demokrasi belum beranjak menuju kedewasaan? Persoalannya masih itu-itu saja. Fenomenanya juga masih sama saja. Kalau dibiarkan terus berulang, alih-alih menjadi dewasa, demokrasi justru akan memburuk. Segala kelaziman yang terkait dengan hal tidak baik semestinya diakhiri. Dalam konteks ini, mungkin secara fisik yang digadaikan para wakil rakyat itu hanya SK pengangkatan mereka, tetapi sesungguhnya yang tergadai ialah kepentingan masyarakat. Kiranya model kelaziman seperti itu tak layak dipertahankan. Terlalu besar risikonya jika dibiarkan karena perilaku tersebut dapat memicu praktik politik korup atau setidaknya akan mendorong politisi untuk terus mencari uang tambahan. Karena itu, negara mesti turun tangan. Pertimbangkan serius solusi untuk mengatasi persoalan biaya politik yang terlampau tinggi di Indonesia. Sampai kapan rakyat kita kenyang makan janji, tapi lapar mendapatkan solusi? Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan
kita sebelum melanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggreni. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Elman. Ya, Mbak Titi, fenomena menggadaikan, mohon maaf, surat keputusan pengangkatan DPR itu sebenarnya kita sudah tahu dari sekian pemilu yang lalu, tapi kalau saya melihat kok makin banyak. Pertanyaannya Mbak Titi, apakah memang benar bahwa sebagian dari wakil rakyat itu memang sedang mencari pekerjaan, Mbak? Makanya kemudian ketika mereka terpilih, mereka rame-rame menggadaikan SK-nya supaya mereka bisa mengembalikan uang kampanyenya, lalu juga bisa menyelenggarakan kehidupannya. Seperti apa fenomena ini, Mbak Titi? Iya, itu sudah dijelaskan jawabannya oleh Bang Leo ya. Pertama memang ekses dari politik biaya tinggi. Jadi keluarnya biaya yang sangat besar untuk pemenangan pemilu membuat mereka mengeluarkan hampir semua harta ataupun pendanaan yang mereka miliki untuk pembiayaan pemilu. Akhirnya ketika menjabat untuk mengembalikan dana-dana tersebut atau bisa dikatakan mengamankan kas begitu ya, maka menggadaikan dengan SK. Kenapa itu kemudian dimungkin ya? Karena sistem perbankan kita memungkinkan SK untuk digadaikan dan kemudian para anggota DPRD kita mendapatkan pinjaman. Kecuali kalau sistem keuangan kita tidak memungkinkan penggadaian seperti itu ya, pola-pola SK itu. Dan itu bukan hanya di DPR atau DPRD. Kalau kita sebut misalnya beberapa komisioner di lembaga independen negara begitu ya, itu juga ada yang menggadaikan SK-nya ketika mereka menjabat. Nah itu pola itu sebenarnya menjadi sesuatu yang bukan hanya tren DPRD, tetapi orang yang mendapatkan SK untuk jabatan-jabatan dengan pola permanen 5 tahun begitu ya, itu juga terjadi hal yang sama. Nah tapi memang DPRD itu polanya adalah karena untuk mengembalikan modal yang keluar banyak akibat biaya pemilu yang sangat tinggi. Tapi ini biaya pemilu yang tinggi ini bukan yang formal ya, tetapi yang justru tidak dilaporkan dalam dana kampanye. Kalau kita lihat laporan dana kampanye, semuanya masuk akal. Tidak ada yang aneh dengan laporan dana kampanye. Bahkan kita juga jadi nggak percaya. Maksudnya Mbak Titi, apakah itu artinya mengembalikan money politics itu? Ya itu dugaan terbesarnya, karena kalau soal dana kampanye yang besar, yang tinggi, ongkos politik yang mahal, secara formal itu tidak tergambar di dalam laporan dana kampanye. Coba saja lihat laporan para caleg yang ada di KPU, angkanya normal semua. Bahkan ada angka yang bahkan kita kok kecil sekali ya, padahal alat peraganya saja lebih banyak daripada itu. Jadi memang ini terjadi karena ya ada disparitas antara akuntabilitas dan realitas pengeluaran yang banyak dari Oke, Mbak Titi, pertanyaannya dalam kondisi seperti itu yang harus mencicil utang atau kredit yang dijaminkan dengan SK itu, apakah wakil rakyat ini masih bisa sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyatnya? Atau memang inilah alasan utama kenapa kemudian nanti amit-amit tapi bisa kita lihat kemudian mereka lancung, mereka korupsi, mereka menyalahgunakan kekuasaannya. Bagaimana Mbak? Ya itu potensi yang harus diantisipasi ya. Yang kedua adalah terkait dengan pola atau gaya hidup di mana mereka lebih melekatkan diri sebagai pejabat daripada sebagai wakil rakyatnya. Sehingga identifikasi bahwa itu jabatan yang harus difasilitasi, punya kemewahan atau kemudian hal-hal yang sifatnya di atas rata-rata, apalagi kalau mereka menggadaikan SK, itu rentan kemudian diikuti oleh perilaku-perilaku. Pertama, mereka harus membayar cicilan ya. Yang kedua, ada bisa memicu upaya-upaya untuk terus mengumpulkan pundi-pundi uang supaya mereka bisa dapat uang ekstra begitu ya. Nah ini yang bisa mendorong perilaku koruptif. Dan kalau kita lihat perilaku korupsi politik kan paling banyak melibatkan kepala daerah dan pejabat politik di DPRD-nya melalui pengadaan program-program yang berbasis mulai dari perencanaan APBD, proyek-proyek daerah, bahkan sampai pengisian jabatan-jabatan publik. Nah ini yang harus diantisipasi dan dipastikan betul pengawasannya dan penegakan hukumnya oleh semua pihak, Bang Leo. Baik, Mbak Titi, terakhir ya Mbak. Kalau kemudian kita ingin menghindarkan wakil rakyat kita dalam kondisi seperti ini ya, dia harus menggadaikan SK-nya setelah terpilih,
Apakah itu artinya kemudian negara yang harus membiayai biaya kampanye, biaya politiknya, atau ada solusi lain nggak, Mbak Titi? Iya, tidak sampai harus sejauh itu ya. Yang pertama adalah kalau pendanaan untuk partai dalam konteks untuk operasionalisasi sekretariat, fungsi kaderisasi, saya setuju. Tapi kalau untuk kepentingan expose yang sifatnya elektoral, kampanye, ada cara-cara yang bisa kita lakukan. Pertama adalah dengan memastikan akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Yang kedua, pembatasan belanja kampanye juga mulai bisa didorong. Nah, yang ketiga, saya kira fungsi kaderisasi di partai itu yang harus betul-betul diperkuat dan pengawalan partai di dalam kerja-kerja pemenangan. Jangan sampai ada lagi mahar politik, pengendalian politik uang. Nah, hal-hal yang sifatnya besar biayanya itu ditengarai untuk hal-hal yang ilegal, membeli nomor urut, atau yang tadi kita sebut sebagai mahar pencalonan untuk mendapatkan tiket. Yang kedua adalah perilaku transaksional jual beli suara dan di beberapa praktik bahkan sampai menyuap penyelenggara untuk mengamankan kursi. Nah, kalau pemilunya itu betul-betul transparan, akuntabel, suara tidak dimanipulasi begitu ya, dan penegakan hukumnya efektif, insya Allah begitu ya, kompetisinya juga akan lebih inklusif dan politik biaya tinggi di ruang gelap itu tidak akan terjadi, Bang Leo. Kita harap ada perbaikan itu tentunya, dan saya percaya apa yang kita sampaikan, Mbak Titi sampaikan, ini juga didengar oleh kita semua. Terima kasih dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraeni sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Titi. Yang tadi disampaikan Mbak Titi, Bang Elman, di bagian akhir itu kan ada solusi. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau kemudian memakai solusi itu supaya kemudian wakil rakyat kita tidak dalam kondisi seperti sekarang ini tersandra untuk membayar cicilan karena biaya kampanyenya mahal dan dia menggadaikan SK-nya, Bang. Ya memang susah ya. Karena niatnya niat awal juga sudah beda ya. Karena kalau niatnya untuk berbakti, pasti tidak akan jor-joran kan. Tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Dan sebetulnya kedua, memang ke depan harus dirancang. Jadi mereka yang akan bertarung di misalnya di pemilu legislatif, termasuk juga di pilkada, memang mereka sebetulnya yang sudah harus selesai dengan dirinya. Jadi intinya jadi anggota DPRD atau DPR RI bukan untuk mencari pekerjaan. Mestinya itu yang harus dimaknai oleh bangsa ini. Gitu. Bang, tapi pertanyaan begini. Kalau ada orang yang memang baik ya, memang ya benar-benar berjuang untuk rakyat, tapi secara finansial, secara keuangan tuh ya belum jadi orang kaya, Bang. Apakah kemudian kita tidak memberi kesempatan bagi orang-orang seperti ini atau bagaimana, Bang? Ya memang sulit ya. Karena memang kalau orang seperti yang katakan Bung Leo tadi kan emang orang yang sangat layak gitu ya. Ya tapi kalau dia tidak punya kemampuan, katakanlah dia belum selesai dengan dirinya, apa jaminannya orang ini nanti akan betul-betul mengabdi kan gitu? Tidak ada jaminan. Dan ini yang mestinya pemerintah, ya termasuk juga partai politik, harus sama-sama memikirkan bagaimana ke depan supaya biaya ongkos pemilu itu, ongkos politik itu tidak mahal gitu kan. Ini misalnya kesepakatan. Katakanlah misalnya tidak ada uang mahar, itu betul-betul dilaksanakan. Jadi partai politik ketika dia katakan tidak ada mahar, betul-betul tidak ada mahar. Bukan hanya dikatakan. Tidak hanya dikatakan. Di bibir saja. Kedua, tidak ada peramplopan dalam kampanye. Itu harus dilaksanakan oleh partai politik. Kalau ada kadernya yang kedapatan memberi amplop kepada pemilih, 50.000 rupiah aja diskualifikasi gitu ya. Jadi mestinya begitu, ada aturannya. Jadi tidak boleh ada kata pemaaf. Sehingga memang nanti betul-betul calon anggota DPR, calon kepala daerah yang turun ke lapangan betul-betul murni dia dipilih karena memang rakyat suka sama dia. Bukan karena
rakyat suka kepada logistiknya kan gitu kan. Kan itu persoalannya gitu. Dengan Jadi gizinya ini gitu. sebetulnya kesepakatan bersama. Jadi pemerintah, tentu penyelenggara pemilu, tentu juga aparat penegak hukum, partai politik sama-sama. Jadi ini bisa. Tapi kalau niatnya memang untuk yang penting dapat kursi. Jadi kalau partai politik niatnya hanya memburu kursi sebanyak-banyaknya, di situ akan terjadi menghalalkan semua cara. Bang, pertanyaannya begini Bang, itu kan kita bicara yang harusnya ya, idealnya seperti itu. Tapi kan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa faktanya untuk bisa mengubah sesuatu, maka partai politiknya harus kuat, harus punya kursi yang banyak, harus punya kepala-kepala daerah yang banyak, bahkan kalau bisa meletakkan kadernya sebagai presiden atau wakil presiden. Kalau kemudian pola pikir seperti ini terus terbangun, artinya kan memang cari orang-orang yang punya uang banyak, supaya kemudian nanti dia bisa melakukan perubahan. Apakah itu artinya memang harapan kita itu tinggal harapan saja, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Reno. Pak Reno, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Pak Reno. Bagaimana Pak, ini fenomena wakil rakyat terpaksa, saya tidak tahu terpaksa apa tidak ya, menggadaikan SK-nya untuk kemudian menyambung biaya hidupnya. Kalau menurut Anda seperti apa itu Pak Reno? Silakan Pak. Iya, terima kasih Bapak-Bapak. Jadi awal dari bobroknya kebangsaan demokrasi kita ini karena politik yang mahal ini. Politiknya mahal. Ya, politik yang mahal. Jadi ini semua terang benderang, bukan lagi rahasia umum lagi. Untuk Terang menjadi caleg, kemudian caleg kepemimpinan di kabupaten kota, gubernuran dan seterusnya, dia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dalam artian menumpang perahu politik, setoran ke politik. Setelah dia jadi, dia harus nyetor ke politik lagi. Kemudian untuk 5 tahun ke depan dia harus mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian kalau Anda melihat Pak Reno, ini bisa kita akhiri tidak Pak? Kalau kita bilang lingkaran setan lah begitu, bahwa pemilih itu selalu menanyakan saya akan dapat uang berapa kalau saya datang, kalau saya pilih Anda. Lalu kandidat terpaksa juga akhirnya kasih uang juga, dan akhirnya partai politik juga mungkin ada yang bilang ya kalau mau dapat kursi kasih kami sekian dan seterusnya. Ini bisa berhenti tidak lingkaran setan ini Pak Reno? Ya, jalan satu-satunya lihat demokrasi Amerika aja, perkecil itu partai politik, kalau bisa kembalikan kayak Orde Baru aja, 2 atau 3. Kemudian batasi koalisi parpol seperti yang dibicarakan tadi, maksimal hanya 60%. Karena kalau nggak dibatasi, nanti parpol yang kuat finansialnya akan membeli ini suara-suara parpol, sehingga
yang sebelah tidak ada lawan, kotak kosong. Oke. Baik, itu usulan konkret dari Pak Reno. Terima kasih Pak sudah berpendapat pagi ini dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Reno. Di belakang Pak Reno ada pemirsa Metro TV di Jakarta, Pak Sirait, Pak Lambok Sirait ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Elman, Bung Leo, terima kasih. Ya, selamat pagi. Pak Lambok ya Pak, nama Anda Lambok ya, betul ya Pak? Betul Pak. Oke, betul, Pak Lambok Sirait. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, ini terkait dengan menggadaikan kepentingan rakyat. Silakan, singkat padat saja Pak Lambok, silakan Pak. Baik, ada 2 poin sih. Poin pertama yang jelas dengan judul menggadaikan ya, seolah-olah mandat yang diberikan oleh rakyat itu seperti komoditas, entah itu emas, entah itu barang bernilai gitu ya. Terus bisa digadaikan gitu. Saya sih sangat miris ya bagi pihak-pihak yang melakukan itu. Dan lebih miris lagi bagi pihak-pihak atau lembaga keuangan yang berani menerima penggadaian tersebut gitu. Jelas-jelas mereka tahu itu adalah SK DPR atau para pemimpin kita lah yang sudah kita pilih gitu kan. Nah, menurut saya yang kedua ya jalannya bukan masalah biaya politik yang mahal ya. Semua itu bisa dicari jalan keluarnya. Artinya kesepakatan bersama, misalnya tadi untuk pegadaian tidak boleh lembaga keuangan memberikan keuangan. Nah, dari mana asal uang untuk operasional? Ya ajukan aja misalnya ke lembaga DPR itu sendiri. Jika programnya memang benar-benar menyasar kepada masyarakat dan rakyat, ya keluarkan dana tersebut gitu, sesuai dengan program tersebut. Jadi misalnya gagal atau tidak berhasil sesuai apa yang para wakil rakyat ini ajukan, nah itu kan bisa dievaluasi ke depan seperti itu. Mungkin kayaknya lebih elok seperti itu ya, dan lebih cerdas lah kira-kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Lambok Sirait, Pak Lambok Sirait dari Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Lambok ada pemirsa Metro TV masih dari Jakarta juga, ada Pak Sutpartiman. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Herman dan Bung Leo. Selamat pagi Pak Partiman, silakan Pak pendapat Anda Pak, singkat padat saja silakan. Iya, oke. Sebelum saya memberi komentar, saya akan ketawa dulu seperti pembaca di editorial dulu. Ketawanya begini. Kenapa? Kenapa ketawa nih Pak Partiman? Kenapa nih Pak? Apa yang lucu nih Pak? Bukan, karena ketawanya itu sesuatu yang miris. Ya, sebenarnya baik pemerintah apapun aparatnya, pejabatnya tahu kalau hal ini sudah berkesinambungan dari dulu ke dulu. Pertanyaannya, apakah itu tidak ada sanksinya? Ya, mereka tahu mau pilkada, mau pilpres, apapun itu semua sudah kecurangan. Nah, hasil daripada kecurangan itulah berdampak kepada semua lini pemerintahan akan berbuat semena-mena. Mereka akan berbuat semaunya karena aturan hukum semua sudah dilanggar. Jadi tidak ada rasa takutnya mereka. Koruptor pun dikasih karpet merah. Pemerintahan pun yang salah asal berpihak pasti aman. Ini masyarakat, kami bukan menilai berdasarkan kepentingan satu orang untuk yang dipilih si A, si B, bukan. Kami masyarakat bisa melihat kalau memang betul-betul pemilu atau pilkada mau diperkecil keuangannya, tidak perlu pasang baleho bendera partai itu ribuan, itu mengotorkan, mengkumuhkan kota Jakarta saja atau kota-kota lainnya. Sekarang zaman digital bisa di-upload dengan biaya murah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutpartiman di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Tadi usulan beberapa pemirsa Bang Elman mengerucut kepada penyederhanaan atau mempersedikit ya jumlah partai politik supaya kemudian biaya politiknya tidak semahal ini sehingga kemudian tidak perlu menggadaikan SK. Bagaimana Bang? Ya kalau memang menarik sih sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada Orde Baru, 3 partai politik sebenarnya udah bagus kan, zaman Pak Harto ya. Itu juga salah satu ya.
tapi walaupun tidak ada jaminan juga. Sebetulnya kan tadi yang dikatakan oleh Pak Lambo juga kan lucu juga ya. Memang kalau menggadaikan itu kan sebetulnya kan seperti menggadaikan komoditi emas ya. Iya. Jadi sepertinya ya sebetulnya kan wujudnya SK. Iya. Sebetulnya kan yang digadaikan itu kan anggota dewannya kan. Kan SK-nya kan tidak apa-apa. Bukan, kan? itu hanya alat itu. Alat aja kan. Yeah. Tapi yang masuk ke penggadaian itu, ya borohnya, agunannya ya anggota dewannya kan. Kan nggak mungkin SK, karena SK itu kan tidak ada artinya kan. Nah, ini sebetulnya kan sangat memalukan kan. Anda bisa bayangkan dunia tahu bagaimana ternyata di Indonesia semua sebagian anggota dewannya itu sudah menggadaikan dirinya kan gitu kan. Nah ini kan ini kan jadi soal besar kan. Pertanyaan besarnya Bang Elman, apakah kita punya solusi untuk mengakhiri Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa Bang yang kira-kira bisa membuat kita meminimalkan lah anggota dewan yang akhirnya menggadaikan SK keanggotaannya? Mungkin kalau supaya singkat ya, ada baiknya dibuat ketentuan SK DPRD tidak boleh diagunkan. Oh berarti ke lembaga keuangan ini? Tapi itu mestinya kan datang dari pemerintah ya. Jadi lembaga keuangan tinggal melaksanakan aja. Jadi dari awal diumumkan SK DPRD tidak boleh diagunkan. Nah, jadi jauh-jauh hari dia sudah mempersiapkan. Sebab kalau tidak boleh diagunkan, kalau dia tetap ngutang kepada lembaga yang lain, maka bukan tidak mungkin nanti akan banyak pemberi utang menagih ke DPR kan. Iya. Tiap hari bisa apa. Nah, jadi datang debt collector. Nah, jadi supaya dari jauh-jauh hari yang bersangkutan sudah yakin tidak ada, nggak bisa lagi diagunkan kan gitu kan. Itu kan penting kan. Itu jalan pintasnya. Ya, yang jalan yang agak lama itu tadi memang ke depan dilarang memberikan mahar. Tapi itu juga harus ada ketentuan dari partai politiknya. Partai politik betul-betul melaksanakan ketentuan itu. Kedua, Bawaslu menerapkan aturan. Kalau ada caleg atau calon kepala daerah yang ketahuan memberi amplop tidak soal berapa jumlahnya, maka dia didiskualifikasi. Itu Bawaslu itu harus berperan itu. Ada ketentuan undang-undangnya, tidak usul besar kecilnya kan. Nah, dikasih contoh aja 2-3 misalnya ada 2-3 kepala daerah, calon kepala daerah, ada misalnya 10 atau 15 DPRD yang didiskualifikasi, itu kan menjadi awal untuk perbaikan. Itu, memang di sini harus ada kerjasama pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan calon legislatif dan calon kepala daerah. Jadi kalau mereka ini bersama-sama, pasti juga di lapangan nanti lebih mudah. Kalau rakyat yang sudah terbiasa terima lebih memilih Rp100.000 daripada Rp50.000, Bang, itu bagaimana mendidik rakyat ini, Bang? Nggak apa-apa. Kalau tidak ada mata airnya, kan begitu. Kalau mata air tidak ada kan airnya kan nggak apa kan. Akan menyesuaikan lagi ya. Akan menyesuaikan lagi. Jadi kalau rakyat itu tidak punya pilihan, berarti dia akan menggunakan pilihan ini yang cocok nih. Oke. Gitu. Kita harap apa yang. Sebab kalau tidak, Leo, bukan tidak mungkin nanti seperti masa-masa yang lalu juga akan bertambah banyak lagi nanti anggota DPR yang terkena OTT, kepala daerah yang kena OTT. Harapan kita periode 2024, 2029 tidak ada lagi yang kena OTT. Kita minimalkan ya. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga berguna, Bang, supaya kemudian
tidak ada lagi yang menggadaikan kepentingan rakyat. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, praktek politik berbiaya tinggi sebagaimana yang terjadi di Indonesia berimplikasi buruk pada kinerja politisi yang terpilih di kancah eksekutif maupun legislatif. Tidak jarang kinerja mereka bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas, tapi sibuk cari uang pengganti dana besar yang sudah mereka keluarkan. Butuh evaluasi agar praktek politik berbiaya tinggi ini bisa dihentikan sehingga kita bisa melihat wakil-wakil kita yang mengabdi untuk kepentingan kita secara penuh. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.